الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kitab Qawaidut Tahdits dan masih pembicaraan kita tentang seputar al-jarh wa ta'dil. Kata beliau, maka makullu man rawal manakir dhaif. Tidak setiap perawi-perawi atau periwayat-periwayat yang meriwayatkan hadis-hadis mungkar itu dinyatakan dhaif semua riwayatnya. Karena ya akhi, terkadang seorang perawi meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Namun, ya, dalam suatu riwayat tertentu ternyata hadisnya sahih. Bisa jadi karena memang setelah dibandingkan dengan periwayatan ulama-ulama lain, ya hadisnya tersebut sesuai sehingga dikatakan bahwa hadisnya mustaqim dalam periwayatannya tersebut. Oleh karena itu Al-Imam As-Sakhawi dalam Fathul Mughith ia membawakan perkataan Ibnu Daqiq Al-Eid. Beliau berkata, qauluhum, perkataan para ulama hadis, fulan rawal manakir, isi fulan meriwayatkan hadis-hadis mungkar, la yaqtadhi bimujarradihi tarka riwayatihi, tidak mengharuskan hanya karena dia meriwayatkan perkara-perkara yang mungkar itu ya riwayatnya semua ditinggalkan, tidak. Hatta takfuran manakir fi riwayati, sampai kapan? Sampai ya pada batasan bahwa dia meriwayatkan ya sesuatu yang mungkar itu telah sering kali meriwayatkannya, sehingga ya hadis-hadisnya banyak yang mungkar. Artinya kemungkaran itu melebihi daripada periwayatannya yang lurus, ya. Wa yantahi ila an yuqal fi munkarul hadis, sehingga kemudian para ulama memutlakkan perkataan bahwa si fulan ini munkarul hadis. Kalau sudah dinyatakan dia munkarul hadis, baru pada waktu itu kita tinggalkan periwayatannya. Tapi kalau sebatas dia meriwayatkan beberapa hadis yang mungkar, ya, dan bukan merupakan kebiasaan dia atau kebanyakan periwayatannya mungkar, maka tidak semua periwayatannya tersebut tertolak. Kenapa kata beliau li'anna munkarul hadis? Sebab kalau perawi sudah disifati oleh para ulama sebagai munkarul hadis, wasfun fir rajul yastahiqu bihi tarku bi hadithihi. Ini menjadi sebuah sifat pada perawi tersebut, sehingga sudah berhak untuk ditinggalkan hadisnya. Ya, kalau memang ternyata ya perawi-perawi yang dinyatakan oleh para ulama munkarul hadis, seperti kalau misalnya Imam Bukhari berkata munkarul hadis, maka pada waktu itu kata Imam Bukhari, orang yang aku katakan munkarul hadis tidak halal untuk diambil periwayatannya. Waqad qala Ahmad bin Hanbal fi Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, di mana Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengomentari tentang seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kata Imam Ahmad, yarwi ahaditsa munkarah, ia meriwayatkan beberapa hadis yang mungkar. Siapa itu? Yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Padahal ia termasuk perawi yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Itu menunjukkan akhi bahwa sebatas beberapa hadis mungkar yang dia riwayatkan tidak menjadikan si fulan itu langsung kita tinggalkan begitu saja, tidak. Berbeda kalau ternyata perawi itu sudah dinyatakan atau disifati oleh para ulama
Ya, dengan mengatakan si fulan mungkarul hadis. Ya, si fulan itu mungkarul hadis. Ya. Oleh karena itu Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, "Ma kullu man rawal manakira ya bid'if." Tidak setiap perawi yang meriwayatkan beberapa kemungkaran, ya, periwayatan yang diingkari oleh para ulama, ya, itu dinyatakan hadisnya dhaif. Dan akhi, lafaz mungkar dalam istilah para ulama hadis terkadang maksudnya adalah periwayatan yang tidak periwayatan yang bersendirian padanya seorang perawi dan diselisih oleh perawi-perawi lain, terlebih apabila perawi tersebut adalah perawi yang dhaif, ya. Dan terkadang lafaz mungkar itu dimaksud yang diinginkan oleh para ulama, maknanya adanya dia, ya, hadis suka bersendirian dalam meriwayatkan tersebut. Ini terkadang ini menjadi sebuah istilah sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal memutlakkan kata mungkar itu untuk, ya, tafarrud fi riwayah, bersendirian dalam periwayatan. Kata Syekh, mata yutraku hadithun mutakallam fihi, kapan hadis perawi yang diperbincangkan oleh para ulama itu berhak ditinggalkan? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Syarh An-Nukhbah, anna madhhab an-Nasa'i alla yutrak hadithur rajul hatta yajtami' al-jami' ala tarkihi, intaha wa huwa madhhabun jayyid. Bahwa madhab Imam Nasa'i, hadis seorang perawi tidak dikatakan matruk atau tidak ditinggalkan sampai seluruh ulama bersepakat untuk meninggalkan si perawi ini. Dan ini kata Ibnu Hajar termasuk mazhab yang bagus, ya, artinya kita tidak bisa menyatakan si fulan itu sebagai perawi yang perlu ditinggalkan hadisnya atau matruk, ya, sampai para ulama semua bersepakat bahwa memang ternyata perawi tersebut dinyatakan oleh para ulama dia itu matruk. Dan ini merupakan mazhab yang bagus kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang merupakan, ya, mazhab daripada Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Kemudian Syekh berkata, Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi, jawazu dzikri rawi bilaqabihi alladhi yakrahuhu lita'rifi wa annahu laysa bighibatin lahu. Bolehnya menyebut seorang perawi dengan gelar yang ia tidak suka. Untuk apa? Tujuannya untuk supaya dikenal dan dibedakan dengan perawi-perawi lain. Ya, dan ini bukan termasuk ghibah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa seringkali, ya, kita mendengar seorang perawi diberikan gelar oleh para ulama dengan gelar-gelar yang ternyata si perawi tersebut tidak suka. Contoh misalnya gelar al-a'raj, si pincang, ya. Sengaja para ulama memberikan gelar seperti ini kepada perawi untuk apa? Tujuannya untuk kemaslahatan yang lebih besar. Apa itu? Supaya dikenal bahwa si fulan ini, ya, dengan karakter atau ciri khususnya pincang dibedakan dengan perawi lain yang namanya juga hampir sama, ya. Sehingga pada waktu itu dengan mudah para ulama mengenal, oh, si fulan ini al-a'raj ini, ya, terkenal si fulan bin fulan, ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama'u min ashabil hadits wal fiqh wa ghairihim. Berkata para ulama dari para ashabul hadis dan fiqh dan yang lainnya, yajuzu dzikru rawi bilaqabihi wa sifatihi wa nasabihi alladhi yakrahuhu. Diperbolehkan menyebut nama perawi atau nama periwayat hadis dengan menyebutkan gelar atau sifat atau nasab yang ia tidak sukai. Idza kana al-muradu ta'rifuhu la tanqisuhu. Apabila maksud tujuannya adalah untuk supaya dia dikenal, dalam artian, ya, untuk dibedakan antara ia dengan periwayat hadis yang lainnya. Ya, bukan untuk menjelek-jelekan dia, tidak.
bukan apalagi untuk mencela atau menyebutkan aibnya. Maka yang seperti ini ya akhi, ya perkara yang tidak diperbolehkan kalau ternyata niatnya seperti itu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa jawwaza hadza lil hajah. Beliau mengatakan wa juwiza hadza lil hajah, seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Karena ada kebutuhan dan maslahatnya juga besar. Ya kama juwiza jarhuhum lil hajah, sebagaimana diperbolehkan ya mencela mereka karena ada kebutuhan, yaitu dalam rangka membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalul dzalik, contohnya kata beliau, Al-A'mash, ya, gelar untuk Sulaiman bin Mihran Al-Kahili Al-Kufi. Al-A'raj, Cipincang, ya, gelar untuk seorang ulama, seorang perawi yang terkenal, ya, yang bernama yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz. Demikian pula ada yang digelari sebagian ulama, menggelari sebagian ulama yang mengatakan Al-Ahwal, yang jereng matanya, Al-A'ma, yang buta, Al-Asam, yang bisu, ya, dan yang lainnya. Jadi pemberian gelar seperti ini kata para ulama tidak termasuk ghibah. Kenapa? Karena tujuannya adalah karena ada kebutuhan, yaitu dalam rangka supaya si perawi ini dibedakan dengan perawi yang lainnya, sehingga mudah dikenal, ya, sehingga pada waktu itu ya, karena memang ternyata misalnya si perawi ini memang thiqah, sementara ada lagi perawi yang namanya sama ternyata dhaif, dari situ dibedakan antara yang thiqah dengan yang dhaif. Dan ini masya Allah ya akhi merupakan maslahat yang cukup besar sekali. Kemudian kata beliau, al-i'timadu fi jarhir ruwah wa ta'dilihim 'ala al-kutubil musannafati fi dzalik. Ketika kita ingin mengetahui seorang perawi apakah dia itu perawi yang thiqah atau perawi yang dhaif, ya, bagaimana, apakah ada para ulama yang memujinya atau yang ulama yang mencelaknya, kewajiban kita kata beliau berpegang kepada kitab-kitab, ya, tentang masalah jarh wa ta'dil, yaitu kitab-kitab yang membicarakan tentang periwayat atau perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la yakhfa anna an-nas qad i'tamadu fi jarh ar-ruwah wa ta'dilihim 'ala al-kutub allati sannafa a'immatul hadis fi dhalik. Tidak tersembunyi bahwa orang-orang atau manusia, para ulama, berpegang ketika menjarah perawi atau memuji mereka, itu berpegang kepada kitab-kitab yang memang ditulis oleh para ulama terdahulu tentang masalah ini. Ya, seperti apa? Kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang ditulis oleh Ibn Abi Hatim. Demikian pula At-Tarikhul Kabir dan At-Tarikhul Saghir yang ditulis oleh Imam Bukhari. Ya, demikian pula kitab Tahdhibul Kamal, ya, yang merupakan tahdhib dari kitab yang berjudul Al-Kamal, ya. Demikian pula Tahdzibut Tahdzib, demikian pula kitab Lisanul Mizan, demikian pula kitab Mizanul I'tidal, dan kitab-kitab jarah atau yang menyebutkan tentang derajat perawi di dalam yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Banyak sekali. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, tentunya akhi, ya, ketika kita merujuk kitab-kitab para ulama tersebut, harus tentunya orang yang ingin merujuk mempunyai kepiawaian yang cukup, ya, dan kemampuan yang cukup dalam menguasai kaidah-kaidah al-jarhu wa ta'dil. Terutama ya ketika terjadi misalnya perbedaan pendapat para ulama di dalam menilai seorang perawi, ya. Ya, kadang kalau kita rujuk kitab-kitab jarh wa ta'dil yang ditulis oleh para ulama, seringkali kita dapatis, ya, misalnya ulama fulan menyatakan thiqah, sementara ulama lain mengatakan tidak thiqah. Akhirnya apa? Disitulah, ya, kemampuan seseorang itu diuji, ya, untuk mengetahui apa kaidah-kaidah yang harus dia pahami di dalam mentarjih perkataan-perkataan para ulama tersebut. Allahu a'lam. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang definisi sahabat. Kita
akan lanjutkan pembahasan kita, karena kita akan memasuki bulan Rajab, atau mungkin sudah masuk ya, tanggal 1 Rajab. Kita ingin membahas tentang hadis-hadis seputar keutamaan bulan Rajab. Dan ini sangat penting untuk kita angkat ya, karena banyak sekali masyarakat kaum muslimin terutama di Indonesia ini yang menyebarkan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab, yang ternyata para ulama telah menyatakan bahwa hadis-hadis bulan Rajab itu tidak ada yang sahih. Saya pilih sebuah buku yang sangat bagus yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu daripada ulama hadis yang masyhur dan terkenal. Beliau wafat pada tahun 852 Hijriah. Dalam kitab beliau yang juga sangat bagus sekali, yang berjudul Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab. Ya. Beliau berkata, Faslun, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu wala fi qiyami lailatin maqsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Tidak ada mengenai keutamaan bulan Rajab, atau keutamaan berpuasa di bulan Rajab, atau keutamaan berpuasa pada salah satu hari di bulan Rajab, atau salat di waktu malam salah satu daripada malam bulan Rajab secara khusus. Tidak ada, kata beliau, satupun hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Wa qad sabaqani ila al-jazmi bidzalika al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Dan pendapat saya ini sudah didahului oleh ulama sebelumnya, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Ya. Walakin ishtahara, akan tetapi memang sudah masyhur bahwa para ulama terkadang ketika menyebutkan hadis-hadis yang dalam masalah fadilah amal, mereka toleransi dalam masalah itu walaupun hadisnya ada kelemahan, selama hadisnya palsu. Padahal kebanyakan hadis-hadis tentang bulan Rajab itu rata-rata palsu. Kalaupun misalnya hadisnya lemah, namun beliau berkata, wa yanbaghi ma'a dzalika ishtiratu an ya'taqid al-'amilu kauna dzalika al-hadits dha'ifan wa alla yushahhir bidzalik li'alla ya'mal al-mar'u bihaditsin dha'ifin fayushra'u aw fayusharri'u ma laysa bisyar'in aw yarahu ba'd al-juhal fayudhannu annahu sunnatun sahihah. Kata beliau, akan tetapi pendapat yang mengatakan bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal ini harus diberikan syarat. Apa itu? Di sini beliau menyebutkan 3 syarat. Yang pertama, wajib orang yang mengamalkan hadis tersebut meyakini bahwa hadisnya dhaif. Artinya jangan diyakini sebagai sunnah sebab hadisnya dhaif, karena untuk menyatakan bahwasanya itu hukumnya sunnah, karena ini sudah masuk kepada lingkaran hukum, itu harus berdasarkan hadis yang sahih atau paling banter hadisnya hasan. Karena para ulama semua sudah bersepakat bahwa hadis yang dhaif tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah hukum dan masalah akidah. Terjadi ikhtilaf itu dalam masalah fadilah amal. Oleh karena itu, kalau orang yang mengamalkan hadis yang dhaif dan kemudian dia ketika mengamalkannya meyakini bahwa ini sunnah, maka berarti dia sudah melanggar ketentuan atau ijma' para ulama. Dan sudah kita bahas pada pembahasan hadis dhaif bahwa hadis dhaif itu yang sahih dan yang rajih bahwa itu tidak boleh dipakai walaupun dalam masalah fadilah amal. Kenapa demikian? Karena hadis dhaif itu hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Karena menghasilkan dugaan yang lemah, maka itu menunjukkan bahwasannya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum perkara itu tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis.
Jauhi oleh kalian dugaan-dugaan, karena dugaan itu ya merupakan perkataan sedusta-dustanya perkataan. Dan para ulama semua mengatakan bahwa dugaan lemah itu tidak boleh dipakai. Nah, kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal, hendaknya wajib diberikan syarat. Apa itu? Yang pertama, wajib diyakini, ya orang yang ingin mengamalkan itu wajib yakin bahwasanya hadis ini dhaif. Yang kedua, wa alla yusyahir bidzalik. Tidak boleh dia memasyhurkan amalan tersebut, cukup buat dirinya sendiri. Kenapa? Li'alla ya'mala al-mar'u bihaditsin dhaif, supaya seseorang tidak mengamalkan hadis yang lemah, fayusyari' ma laysa bisyar'in, lalu ia membuat syariat sesuatu yang bukan syariat sama sekali. Au yarahu ba'dul juhal, atau ya dilihat oleh sebagian orang yang bodoh, fayudhannu annahu sunnatun sahihah, sehingga disangka bahwa itu sunnah yang sahihah, padahal tidak. Ikhwatul Islam. Kemudian kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, waqad saraha bima'na dzalika al-Ustadz Abu Muhammad Ibnu Abdissalam wa ghairuhu. Ya, dan telah yang menyatakan hal ini juga diantaranya Al-Ustadz Abu Muhammad bin Abdissalam dan yang lainnya. Wal yahdharil mar'u min dukhulihi tahta qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hendaklah seseorang waspada untuk masuk ya di dalam sabda Rasulullah SAW, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadzabin, fa kaifa biman amila bih. Jangan sampai, kata beliau, ya masuk dalam hadis ini siapa yang menyampaikan hadis dariku, yaitu dari Rasulullah, dengan suatu hadis yang masih diperkirakan bahwa itu dusta, ya, maka ia termasuk salah seorang dari orang yang berdusta. Kata Ibnu Hajar, bagaimana ya menyampaikannya aja nggak boleh, bagaimana mengamalkannya? Ya. Lalu beliau ya berkata, wala farqa fil amali bil hadis fil ahkam atau fil fadail idzal kullu syar'un. Sebetulnya, kata beliau, tidak ada bedanya ketika mengamalkan hadis, baik masalah hukum atau masalah fadilah amal. Kenapa? Karena itu semua pensyariatan. Di sini tampak sekali Al-Hafidh Ibnu Hajar condong kepada pendapat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Sebab beliau mengatakan sebetulnya tidak ada bedanya. Ya, ketika kita mengamalkan hadis dhaif, tidak ada bedanya masalah hukum, masalah fadilah. Kenapa? Karena masalahnya ini masalah pensyariatan. Maka sebagaimana dalam masalah hukum tidak boleh, demikian pula masalah fadilah amal. Sebab ya akhi, ketika seseorang yang mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadilah amal, lalu ia mengamalkan, kita bertanya kepada dia, Pak, Bapak mengamalkan itu hukumnya apa? Jika dia berkata hukumnya sunnah, berarti dia sudah menyimpang dari ya ijma' para ulama. Bahwa dalam masalah hukum tidak boleh berhujah dengan hadis dhaif. Kalau dikatakan ya saya tidak meyakini sunnah sih, ini sebatas ya saya meyakini hadisnya dhaif, tapi sebatas kehati-hatian. Kita katakan, akhi, kehati-hatian itu seperti apa? Apakah kehati-hatian dengan mengamalkan hadis yang lemah atau dengan meninggalkan hadis yang lemah? Sebab ya, hadis yang lemah itu hanya menghasilkan keraguan. Bisa jadi perawinya itu benar dalam meriwayatkan hadis itu, bisa jadi juga salah. Sedangkan sesuatu yang sifatnya menghasilkan keraguan wajib ditinggalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, Rasulullah sabda apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan ya, tinggalkan apa yang meragukan kamu dan menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, "Tsumma narji'u fa naqul." Kita kembali kepada pembahasan kita katakan, "Inna amthala ma warada fi dzalik." Hadis yang sahih mengenai keutamaan bulan Rajab, ya, yaitu yang diriwayatkan An-Nasa'i dari hadis Usama bin Zaid, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Qultu ya Rasulullah,
Aku berkata, wahai Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban. Aku belum pernah melihat yang engkau berpuasa dari bulan-bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya engkau sering kali berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah bersabda, dzaka syahrun yakfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ya, itu bulan orang-orang yang lalai darinya. Ia berada antara Rajab dan Ramadan. Kata Al-Hafidh, فهذا فيه إشعار بأن في رجب مشابه برمضان. Ya, ini seakan-akan memberikan isyarat bahwa Rajab itu ada keserupaan dengan Ramadan, yaitu bahwa orang-orang menyibukkan diri dengan beribadah. Ya akhi, ya, bukan berarti Al-Hafidh Ibnu Hajar ingin menyebutkan bahwa boleh mengkhususkan ibadah tertentu di bulan Rajab, karena sudah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih. Akan tetapi bulan Rajab itu adalah bulan haram. Ya, karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, jumlah bulan pada hari menciptakan langit dan bumi itu 12 bulan kata Allah. Di antaranya 4 bulan haram. Apa itu? Yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ditambah dengan Rajab. Lalu Allah berfirman, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhimu fihinna anfusakum. Itulah kata Allah, agama yang qayyim, janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Berarti ini bulan yang mulia. Bulan yang dilarang oleh Allah dengan keras berbuat zalim. Bahkan kata para ulama, perbuatan zalim di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka ketika perbuatan zalim dilipat gandakan, ya, maka kebalikannya, amalan kebaikan pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun sekali lagi, akhi, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan amalan tertentu di bulan Rajab. Kemudian Al-Hafidh menyebutkan lagi hadis lain yang paling baik, yang paling baguslah dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya tentang keutamaan bulan Rajab. Ya. Kata beliau, sebuah hadis, ya, bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan dia masuk Islam. Kemudian dia pergi dan ia datang kepada Rasulullah setelah setahun dan telah berubah keadaannya. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengenal aku? Maka Rasulullah bersabda, siapa kamu? Ya, sahabat ini berkata, saya Al-Bahili, yang dahulu aku pernah datang kepada kamu di tahun yang kemarin. Kemudian Rasulullah bersabda, apa yang membuat kamu berubah? Tadinya engkau, ya, bagus ya pembawaanmu. Kata sahabat ini, ya, semenjak aku berpisah dengan engkau, aku tidak pernah makan makanan, ya, kecuali di waktu malam saja. Kemudian Rasulullah bersabda, kenapa engkau mengadab dirimu? Lalu Rasulullah bersabda, berpuasalah dia di bulan Sabar, ya, dan 2 hari dari setiap bulan. Lalu orang itu berkata, ya, tambahkan aku ya Rasulullah, aku kuat insyaallah. Kata Rasulullah, berpuasanya 2 hari, ya. Maka dia mengatakan, tambahkan lagi ya Rasulullah, saya insyaallah kuat. Kata Rasulullah, berpuasa 3 hari per bulan. Kata Rasulullah, kata orang itu, tambahkan lagi ya Rasulullah, insyaallah saya kuat. Ya. Kemudian ya, Rasulullah SAW ya bersabda, sumil hazm watruk, sum minal haram, sumil haram watruk, sum minal haram watruk. Berpuasalah dari bulan-bulan haram dan tinggalkanlah, berpuasalah dari bulan haram dan tinggalkanlah.
Akan tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal. Ya, seperti ini kata beliau termasuk masih mending, padahal hadisnya di dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal. Ya. Kemudian beliau berkata, wa ammal ahaditsul waridah fi fadli Rajab atau fadli siyami atau siyami syai'in minhu sarihah fahiya ala qismain. Adapun hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab atau keutamaan berpuasa di bulan Rajab atau berpuasa pada suatu hari di bulan Rajab secara terang-terangan, ya, artinya gamblang penunjukannya, maka itu ada dua macam. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab dibagi menjadi dua. Yang pertama dhaifah, hadis-hadis yang lemah. Yang kedua maudhu'ah, hadis-hadis yang palsu. Berarti tidak ada yang sahih, apalagi yang hasan juga tidak ada. Beliau hanya membagi, ya, keutamaan bulan, hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab hanya dua saja. Ya imma dhaifah, hadisnya dhaif, atau palsu. Wa nahnu nasuqu dhaifah wa nushiru ila al-mawdu'ah isyaratan mufhamah. Dan kita insyaallah kata beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang dhaifah, dan kami akan isyarakan juga kepada yang palsu dengan isyarat yang dapat difahami. Faminad dhaifah, di antara hadis dhaif tentang keutamaan bulan Rajab, ma akhbarana Abul Hasan ibn Aqil anba'ana Abul Faraj bin Qudamah anba'ana Ahmad bin Abdul Daim anba'ana Yahya bin Mahmud anba'ana jaddi li ummi Al-Hafidz Abul Qasim At-Taimi fi kitab At-Targhib wa Tarhib lahu أخبرنا سليمان بن إبراهيم وغيره قال حدثنا أبو سعيد النقاش أخبرنا أبو أحمد العسال حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا محمد بن مغيرة بن بسام حدثنا منصور يعني بن زيد حدثنا موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري سمعت أنس بن مالك يقول إن في الجنة نهرا يقال له رجب ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. Ya, beliau menyebutkan sanadnya sampai Anas bin Malik. Ya, di situ dikatakan sesungguhnya di dalam surga ada sebuah sungai namanya Rajab. Ya, airnya katanya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Dan siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Rajab, maka Allah akan memberikan air sungai tersebut dia kelak pada hari kiamat. Kata beliau demikian, ya, disebutkan oleh Abu Sa'id An-Naqash. Ya, demikian pula diriwayatkan Abu Syekh Abdullah bin Muhammad bin Ja'far Al-Hafidz dalam kitab Fadlus Siyam dari jalan Ja'far bin Ahmad bin Faris dengan sanadnya. Ya. Dan sanadnya yaitu hadatsana Mansur dari Ibnu Zaid Al-Asadi, dan Baihaqi meriwayatkan dalam Fadailul Awqat dari jalan Mansur bin Zaid. Ya, hadatsana Musa bin Imran, aku mendengar Anas bin Malik. Demikian pula, ya, telah diriwayatkan kepada kami dalam Amali Abu Muhammad Al-Jaha Al-Jauhari, juga dari jalan Mansur bin Zaid bin Zaidah Al-Asadi dari Musa bin Imran. Ya. Berkata Ibnu Jauzi di dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, fihi majahil. Di dalam sanadnya banyak perawi-perawi yang majhul. Ya. Qultu, aku berkata, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, adapun Musa bin Abdullah bin Yazid Al-Ansari, dia seorang perawi thiqah yang ma'ruf, dikeluarkan oleh Muslim, ya, hadisnya dalam sahihnya. Adapun Musa bin Imran, maka tidak dikenal siapa dia. Ya. Telah disebutkan secara dinisbatkan, ya, dalam sebuah riwayat. Saya menyangka dia adalah Musa yang kunyahnya Abu Imran. Ya, dan saya menduga itu ada dalam riwayat Baihaqi. Ya. Adapun Mansur bin Zaid, maka telah meriwayatkan darinya beberapa jamaah, akan tetapi saya belum menemukannya, ya, adanya pernyataan dari para ulama terdahulu yang mencela ataupun memuji. Ya, Az-Zahabi menyebutkan dalam Mizanul I'tidal, di mana Az-Zahabi berkata,
Mansur bin Yazid atau bin Zaid menyampaikan hadis dari Muhammad bin Mughirah tentang keutamaan Rajab. La yu'raf, dia tidak dikenal, dan khabar itu batil. Ya. Kemudian ia membawakan dari jalan As-Silafi dengan sanadnya kepada Ja'far bin Ahmad bin Faris dengan sanadnya yang terdahulu. Ya. Kemudian kata beliau, dan perkataan Al-Hafidh Al-Dhahabi, Mansur bin Zaid, ya, bin Yazid, ini waham. Yang benar waham Mansur bin Zaid. Beliau di sini sedikit membenarkan kesalahan yang disebutkan oleh Al-Dhahabi walaupun orangnya sama. Walam yanfarid Muhammad bin Al-Mughirah an ya biriwayati dzalika bal rawa anhu Muhammad bin Rauq wa Ya'ish bin Al-Jahm wa ghairuhuma kama taqaddam. Akan tetapi ya tidak bersendirian Muhammad bin Al-Mughirah meriwayatkan dari itu. Ya, tapi meriwayatkan juga darinya Muhammad bin Rauq wa Ya'ish bin Al-Jahm dan yang lainnya. Kemudian Adz-Dzahabi dalam Al-Mizan berkata, Muhammad bin Al-Mughirah bin Bassam meriwayatkan dari Mansur bin Yazid dan darinya Al-Bukhari dengan sanad yang bersih kepada Bukhari. Dia menceritakan sebuah hadis bahwa di dalam surga ada sebuah sungai namanya Rajab, dan hadis ini batil. Ya, jadi Adz-Dzahabi menilai hadis ini batil dan penyakitnya ada di situ. Ya, sudah disebutkan. Yang pertama perawi yang majhul, dan yang kedua ini Mansur bin Zaid, di mana beliau menyatakan bahwa ya hadisnya adalah hadis yang batil. Ya. Ini ikhwatul Islam a'azzani Allah, salah satu daripada hadis yang sangat masyhur sekali di Indonesia. Ya. Lalu Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan lagi perkataan ulama lain selain Adz-Dzahabi, yaitu Al-Imam Ibnu Adi dalam Al-Kamil, di mana beliau berkata mengomentari tentang Muhammad bin Al-Mughirah, perawi daripada hadis tersebut. Kata beliau, Muhammad bin Al-Mughirah dari Ayyub bin Suwaid Al-Ramli, kana yasriqul hadis, dia suka mencuri hadis. Wa huwa indi mimman yadha'ul hadis, menurutku dia suka memasukkan hadis. Masya Allah. Ya. Berarti kedhaifannya sangat lemah sekali ini. Dan disebutkan dalam Thiqat Ibnu Hibban, Muhammad bin Al-Mughirah bin Bassam Asy-Syaharzuri, dia tinggal di Adhanah, meriwayatkan dari Ishaq bin Al-Azraq dan Yazid bin Harun, haddatsana anhu Umar bin Sinan, ya rubbama akhta, dia ya barangkali salah dan masih dijadikan iktibar hadisnya kalau dia meriwayatkan, kalau yang meriwayatkan dari dia perawi yang thiqat. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun syekhnya, gurunya ternyata majhul hal. Ya. Sehingga hadis ini menurut beliau sanadnya dhaif. Namun belum bisa untuk dikatakan bahwa hadis ini palsu. Tapi sanadnya walaupun bukan palsu, hadisnya sanadnya sangat dhaif sekali. Sebab sudah kita sebutkan tadi perawinya. Ya, ternyata diantaranya seperti Muhammad bin Al-Mughirah ini, kata Ibnu Adi, termasuk orang yang memasukkan hadis, ya. Dan Muhammad Mansur juga tadi disebutkan dia seorang perawi yang sangat dhaif juga, sehingga pada waktu itu tidak bisa dikatakan bahwasanya hadis ini dhaifnya ringan, tapi hadis ini dhaifnya berat, walaupun belum bisa dikatakan sebagai hadis yang palsu. Ya Allah a'lam. Dan insyaallah ikhwatul Islam, kita akan bacakan kembali hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab. Ya, dan sudah kita sebutkan sebuah hadis mengenai hadis yang masyhur, yaitu bahwa di surga ada sebuah sungai yang bernama Sungai Rajab, dan hadisnya sangat dhaif. Tidak apa-apa, kita sebutkan satu hadis lagi. Kata beliau, haditsun akhar, hadis yang lain. Qala Abu Bakar Al-Bazzar dalam musnadnya, haddatsana Ahmad bin Malik Al-Qushairi, anba'ana Zaidah ibn Abi Raqqad an Ziyad an-Numairi an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Beliau menyebutkan bahwa Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda apabila masuk bulan Rajab berdoa, "Ya Allah, berkahi untuk kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan." Kemudian beliau menyebutkan sanad yang lainnya, dari hadis Anas juga, di mana beliau berkata, "Akhbaranahu Abul Hasan bin Abil Majd, akhbarana Sulaiman bin Hamzah wa Isa bin Ma'ali ijazah, qala anba'ana Ja'far bin Ali al-Hamdani, anba'ana al-Hafidh Abu Tahir as-Silafi, haddatsana Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Abdul Wahid, haddatsana Abdul Qasim bin Mishran, haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Ismail al-Warraq, haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz wal Baghawi, haddatsana Abdullah bin Umar al-Qawariri, haddatsana Zaidah bin Abi Raqqad, an Ziyad an-Numairi an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah SAW idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Membawakan riwayat lain, jalan lain yang isinya sama, bahwa Rasulullah apabila masuk bulan Rajab beliau berdoa, "Ya Allah, berkahi kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kepada kami bulan Ramadan." Juga Imam Tabrani meriwayatkan dalam Al-Awsat dari hadis Zaidah tadi. Demikian pula Baihaqi dalam Fadail Awqat dari Al-Qawariri, dan Yusuf Al-Qadhi juga meriwayatkan dalam Kitabus Siyam. Qultu, aku berkata, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, Zaidah bin Abi Raqqad yang ada dalam sanad hadis ini, meriwayatkan darinya beberapa orang atau beberapa perawi lain. Abu Hatim menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Ziyad an-Numairi, dari Anas, hadis-hadis yang marfu namun sayang mungkar. Fala yudra minhu aw min Ziyad, sehingga tidak diketahui apakah kemungkaran itu dari dia atau dari Ziyad. Wala a'lamu rawa'an ghairi Ziyad, dan aku tidak mengetahui kalau dia meriwayatkan dari selain Ziyad. Sementara Imam Bukhari berkata mungkar hadisnya. Sementara Imam Nasai setelah menyebutkan hadis tersebut, beliau mengatakan, saya tidak tahu siapa dia, itu Zaidah bin Abi Raqqad ini. Sementara dalam kitab Ad-Du'afa, Imam Nasai berkata mungkarul hadis. Sementara dalam kitab Al-Kuna, Imam Nasai mengatakan laisa bi thiqah, dan ini jarah yang cukup berat. Ibnu Hibban mengatakan la yuhtaju bi khabarihi, tidak bisa dijadikan hujah khabarnya. Sehingga hadis ini juga dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujah, Dan insyaallah kita akan sebutkan hadis yang lainnya biidznillah. Naam. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian secara ringkas penjelasan dari kitab Qawaidat Tahdits, kemudian beberapa hadis berkenaan dengan keutamaan Rajab yang tadi disampaikan Ustaz Badrus Salam. Dan kita akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk kesempatan ini. Anda ingin bertanya secara langsung, silahkan di 021-823-6543. Dan untuk bertanya, pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat terlebih dahulu dari pertanyaan melalui telepon. Silahkan. Assalamualaikum. Bapak kecilin dulu. Baik. Iya. Dengan siapa Pak, di mana? Abu Sarif. Di mana Pak Abu Sarif? Di Tanjung Priok. Baik, silahkan. Ini ada beberapa talim-talim yang saya dengar supaya pada bulan Rajab ini dia membacakan seperti Rabbi Fili Warhamni wa Tub Alia selama 1 bulan penuh. Apakah ada keutamaan di bacaan-bacaan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Syarif. Silakan Ustaz. Hadis atau keutamaan bacaan seperti itu tidak berdasarkan hadis sama sekali. Itu hanya sebatas pandangan-pandangan orang-orang atau ajengan-ajengan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang doa itu bagus, tapi untuk menghususkan doa tersebut pada bulan Rajab ini butuh kepada dalil. Dan di mana dalil yang menunjukkan, yang sahih, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah sifatnya sunnah. Karena apalagi doa itu sifatnya tauqifiyah, apalagi untuk dikhususkan pada waktu tertentu. Dan kaidah mengatakan bahwa al-ibadah
mabnaha tauqif. Ibadah itu harus berdasarkan dalil. Apalagi untuk mengatakan disunnahkan. Ini masalah hukum. Ya, kalau sudah mengatakan disunnahkan berarti ini masalah hukum, dan hukum itu harus ditetapkan dengan hadis yang sahih atau hasan. Ini bukan hanya sebatas ijtihad ataupun pendapat pribadi, karena syariat kita tidak berdasarkan kepada pendapat pribadi, tidak pula berdasarkan ijtihad yang tidak berdasarkan dalil. Nah, baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali, ada Bapak Nazar di Jambi. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau tanya tentang keutamaan ayat kursi. Dulu Pak Quraish Shihab, ahli tafsir Al-Quran, menjelaskan Al-Kursi itu artinya singgasana Allah. Al-Kursi adalah ayat yang paling agung, karena ayat ini sangat banyak menyebut nama Allah, yaitu sekitar 17 kali. Ayat ini dianjurkan Nabi dibaca sesering mungkin, terutama di waktu mau tidur, karena ayat ini bisa mengusir dari gangguan setan dan jin. Sekian banyak hadis yang menerangkan tentang ayat ini. Apakah ini sahih? Iya, itu saja Pak. Ya. Baik, jazakallah khair Pak Nazar. Silakan Ustaz. Adapun tentang ayat kursi sebagai ayat yang paling agung, maka ini telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa ayat kursi adalah a'zamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Adapun hadis yang menyebutkan disunahkan membaca ayat kursi sebelum tidur, hadis itu sahih juga dikeluarkan Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, dalam sebuah kisah yang panjang di mana Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat, ya. Kemudian datang selama 3 hari berturut-turut di waktu malam, ya, syaitan untuk mencuri. Lalu di akhir malam itu, di hari yang ketiga, syaitan berkata kepada Abu Hurairah, mau aku ajarkan kepada kamu, kalau kamu baca itu kamu akan dilindungi oleh syaitan sampai pagi, yaitu bacalah ayat kursi. Dan Rasulullah bersabda setelah itu, shadaqaka wa huwa kadzub, kali ini dia benar walaupun dia suka berdusta. Nah, baik, jazakallah khair Ustaz. Demikian Pak Nazar di Jambi. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar di rumah. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Abu Wafa Ustaz dari Majalengka. Silakan Abu Wafa. Ini Ustaz, ada pernah baca di suatu buku ini bahwa di antara doa pagi dan petang ada doa hasbiyallahu la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dibaca 7 kali. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni katanya. Kemudian sanadnya di buku ini sahih, tapi ada teman yang menyebutkan itu dhaif. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Wafa. Silakan Ustaz. Nanti insyaallah kita akan periksa dulu hadisnya, ya. Mungkin akan saya jawab beberapa setelah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar radio yang ingin bertanya secara langsung di line telepon di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Pak Khairuddin di Cimanggu. Silakan Pak Khairuddin. Assalamualaikum, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Saya mau tanya soal Fatihah. Fatihah di mana aja pakai Fatihah? Ada nggak hadisnya yang sahih apa yang nggak sahih gitu? Kayaknya di mana aja kalau di tempat saya itu pada Al-Fatihah kan gitu. Diulangi Pak, kurang jelas pertanyaannya. Pertanyaannya apa aja pakai Al-Fatihah gitu, mau baca doa apa Al-Fatihah, mau apa Al-Fatihah. Saya mau tanya ada hadisnya nggak? Iya. Hadis lemah ya gitu. Baik, itu saja Pak. Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya? Berkaitan dengan pembacaan surat Al-Fatihah saat yang sering kali digunakan di awal kali berdoa, kemudian pada kesempatan-kesempatan tertentu Al-Fatihah sebagai pembuka, ini ada dalil khusus yang menerangkan bolehnya membaca Al-Fatihah itu. Adapun hadis tentang masalah Al-Fatihah telah diriwayatkan, ya, dengan lafaz Al-Fatihah lima quri'at laha.
Al-Fatihah itu sesuai dengan tujuan apa dia membacanya. Namun para ulama menyatakan bahwa hadis itu palsu. Ya, hadis itu termasuk hadis-hadis yang palsu. Maka dari itu, ya, mengamalkan hadis ini termasuk perkara yang tidak dibenarkan, karena itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Akan tetapi sebagian mereka beralasan bahwa ini menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah apakah sampai pahala bacaan Quran kepada mayat atau tidak. Sebagian ulama mengatakan tidak sampai, dan ini madhab yang yang masyhur dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah, sebagian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Sebagian ulama mengatakan sampai, dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, di mana pendapat Imam Ahmad ya dikuatkan berdasarkan hadis, yaitu qiyas. Apa itu? Bahwa sebagaimana sedekah, haji, ya, puasa itu sampai kepada mayat, demikian pula bacaan Al-Qur'anul Karim. Ini berdasarkan qiyas. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan ayat ya dalam surat An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dengan ayat ini Imam Syafi'i berhujjah bahwasanya bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Lalu Al-Hafidz Ibnu Katsir merajihkan bahwa yang rajih dalam masalah ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Pertama, bahwa tidak pernah dinukil satupun riwayat bahwasanya Rasulullah SAW menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Padahal berapa banyak ya sahabat-sahabat yang meninggal dunia, tapi Rasulullah tidak pernah satupun juga dinukil dalam hadis-hadis yang sahih bahwa beliau yang menghadiahkan bacaan Al-Quran, padahal beliau orang yang paling sayang kepada umatnya. Tidak juga dinukil bahwa para sahabat yang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Tidak pula para tabi'in. Lalu beliau berkata, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi," kalaulah itu baik tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Lalu beliau menjawab, ya dalil-dalil Imam Ahmad, adapun masalah qiyas dengan sedekah dan yang lainnya, famabnal ibadah, kata beliau, masalah yang bersifat ibadah tidak berlaku padanya qiyas. Dan ini mazhab Syafi'i bahwa qiyas dalam masalah ibadah itu tidak diterima. Ya, maka dari itu, akhi azani Allah wa iyakum, kalaulah qiyas itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali melakukannya. Kalaulah qiyas itu sahih, bahwasanya bacaan Al-Quran bisa dikiaskan kepada haji, sedekah dan yang lainnya, itu benar, tentu yang pertama kali melakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi tatkala itu tidak dilakukan oleh mereka, tidak pula para tabi'in, maka itu menunjukkan bahwa itu berbeda antara ini dan itu. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilai." Kalaulah itu baik, maka dia akan mendahului, mereka akan mendahului kita kepadanya. Adapun hadis yang ditanyakan tadi mengenai doa pagi petang, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, dibaca 7 kali. Ya, siapa yang membacanya di waktu pagi dan sore, kata Rasulullah, Allah akan penuhi ya kegundahannya. Kata Syekh Albani, hadis ini mungkar. Diriwayatkan Imam Abu Daud dan Ibnu Asakir dari jalan Abu Zur'ah dan Ibrahim bin Abdullah bin Safwan. Ketiga-tiganya berkata, haddatsana Abdul Razzaq bin Umar bin Muslim, ya, dan Yazid bin Muawiyah Muhammad ad-Dimashqi menambahkan bahwa ia termasuk perawi yang thiqat. Akhbarana Mudrik bin Abi Sa'ad an Yunus bin Maisarah, ya, dari Ummu Darda, dari Abu Darda. Namun ternyata ya sanad ini diikhtilafkan, di mana Ahmad bin Abdullah bin Abdul Razzaq meriwayatkan akhbarana Jaddi Abdul Razzaq, ya, dari Ibnu Umar, bukan dari Abu Darda, dengan sanadnya dari akhbarana Jaddi Abdul Razzaq, ya, dengan sanadnya tersebut kepada Abu Darda secara marfu. Ya, kemudian Ibnu Sunni juga meriwayatkan, akan tetapi tidak disebutkan padanya shadiqan au kadziban. Ya, shadiqan au kadziban, benar atau dusta. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kemudian beliau berkata lagi,
Demikian pula tambahan tersebut tidak disebutkan oleh Abu Daud Al-Hafidh Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya. Dan tambahan tadi shadiqan au kadziban adalah tambahan yang mungkar. Ya. Wa jumlatul qaul fi hadzal hadis, adapun tentang hadis ini beliau berkata sanadnya mauquf tapi rijalnya rijal thiqat. Yang berbeda dengan yang marfu. Karena yang marfu itu porosnya kepada Ahmad bin Abdullah bin Abdul Razzaq Al-Muqri. Saya tidak mengenal siapa dia. Ya. Akan tetapi juga ternyata dia diselisihi oleh thiqat-thiqat para perawi thiqat yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa periwayatannya secara marfu itu yang mungkar. Sehingga yang rajih bahwa ini mauquf. Ya. Adapun Al-Mundhiri berkata dikeluarkan Abu Daud demikian secara mauquf dan dimarfukan oleh Ibnu Sunni. Dan bisa jadi dikatakan bahwa ini tidak mungkin berasal dari ijtihad. Ya, sehingga bisa dihukumi dengan hukum marfu. Ya. Syekh Al-Albani mengomentari, "Fadzalika minal mumkin binisbati li asl hadis." Ya. Ini bisa saja seperti itu kalau hadis tadi. Adapun tambahan tadi kadziban atau shadiqan itu jelas mungkar dan tidak bisa diterima. Seakan-akan ya beliau mengatakan bahwa hadis tersebut walaupun mauquf masih bisa dihukumi bahwa itu adalah bukan dari perkataan Anas, tapi juga ini berasal dari Rasulullah SAW, sebab tidak mungkin Anas berijtihad dalam masalah seperti ini. Ya, kemudian beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan secara mursal ya dengan lafaz hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Demikian beliau menyatakan kemungkaran yang ada di dalam hadis tersebut yaitu pada tambahan shadiqan au kadziban. Ya, adapun hadisnya secara asli, beliau condong kepada pendapat bahwa hadis tersebut mauquf. Ya, hanya sampai kepada Anas bin Malik. Namun boleh saja kata beliau, bisa saja untuk dikatakan bahwasannya hadis itu bukan dari ijtihad Anas, ya. Akan tetapi dia adalah berasal dari sabda Rasulullah SAW. Ya. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Dan demikian Bapak yang bertanya berkenaan dengan doa tadi. Kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Kita angkat dari Ana di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, berkaitan dengan matan hadis idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin dan seterusnya. Apakah hadis ini sahih Ustaz, dan apakah maksud dari hadis tersebut? Jazakallahu khair. Hadis itu sahih, masyhur ya. Apabila anak Adam mati maka akan terputus darinya 3 perkara. Itu ya anak soleh yang mendoakannya, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariyah. Apa maksudnya? Bahwa amalan-amalan ini ya akan terus mengalir pahalanya kepada si orang tua. Adapun anak soleh itu hasil daripada usaha orang tua untuk mendidiknya. Ya, ketika orang tua sudah berusaha ya sekuat tenaga untuk mendidik si anak tersebut sehingga kemudian dia menjadi anak yang saleh, maka ia akan terus mengalir kepada dia. Juga dikarenakan anak itu hasil usaha dia. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-waladu min kasbi abi, anak itu hasil usaha orang tua. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa yang sampai kepada orang tua dari anak soleh itu bukan hanya sebatas doa, tapi semua amalan soleh ya anak tersebut akan sampai kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia adalah hasil usaha orang tua. Adapun lafaz dalam hadis tersebut anak soleh yang mendoakannya tidak menunjukkan bahwa yang sampai itu doa saja, tapi seakan-akan Rasul mengisyaratkan hendaknya seorang anak banyak-banyak mendoakan orang tuanya. Demikian pula ilmu yang bermanfaat ya ketika dia sebarkan ya, kemudian diamalkan oleh manusia, maka pahalanya akan terus ya mengalir kepada dia. Demikian pula sedekah jariyah ya, seperti pembangunan masjid, wakaf dan yang lainnya, selama itu digunakan maka pahalanya akan terus mengalir kepada dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Allah. Baik, jazakallahu khair. Dan masih kita angkat pertanyaan dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dari Ukhti Juan. Ustaz, keutamaan bulan Rajab berada
di dalam kitab Durratun Nasihin yang terkenal di Indonesia, Ustaz. Lalu bagaimana caranya untuk menjelaskan kepada masyarakat yang terlanjur mengamalkan ajaran tersebut yang diambil dari kitab itu? Jazakallah khair. Yang saya tahu dari perkataan para ulama tentang masalah Durratun Nasihin, itu kitab ini termasuk kitab-kitab yang banyak mengumpulkan hadis-hadis palsu, hadis dhaif dan lemah, ya. Maka dari itu orang yang mempelajari kitab Durratun Nasihin, wajib dia merujuk, ya, bagaimana kedudukan hadis tersebut. Dan telah kita jelaskan, ya, bahwa perkataan Ibnu Hajar juga tadi bahwa semua hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab itu tidak ada yang sahih. Nah. Baik, jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau bertanya berkenaan hadis berjabat tangan dengan bukan mahram. Ada yang berpendapat bahwa hadis Ummu Atiyah melihat bahwa Rasulullah berjabat tangan dengan wanita itu lebih kuat dengan hadis Aisyah yang menyatakan aku tidak pernah melihat beliau menyentuh tangan wanita, dan bahwa hukum asal berjabat tangan dengan yang bukan mahram adalah mubah. Benarkah pendapat ini? Jazakallah khair. Pendapat itu batil. Ya. Adapun hadis Ummu Atiyah tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berjabat tangan. Ya, tapi disebutkan bahwa Rasulullah pernah, ya, seorang budak, ya, membawa beliau kemudian kemana yang dia butuhkan, ya, kemudian Rasulullah SAW memenuhi kebutuhan si budak tersebut, ya, sehingga seakan-akan zahirnya bahwa si budak itu memegang tangan Rasulullah. Dan yang harus difahami bahwa hadis Ummu Atiyah itu tidak sharih, sedangkan hadis Aisyah itu sharih. Dan sesuatu yang sharih lebih dikedepankan daripada sesuatu yang tidak sharih. Terlebih hadis Aisyah itu dikuatkan oleh hadis lain yang jelas-jelas gamblang sekali, yaitu bahwa lebih baik seseorang, ya, ditusuk dengan jarum besi kepalanya daripada dia memegang wanita yang bukan mahramnya. Nah. Jazakallah khair, Ustaz. Kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat dari Ummu Abdul Aziz di Jakarta Utara. Tadi disebutkan beberapa julukan bagi rawi, di antaranya si bisu. Lalu bagaimana ketika menyampaikan hadisnya, ketika disebutkan bahwa dia bisu, apakah penyampaian hadisnya dengan tulisan? Jazakallah khair. Iya, ditulis dalam kitab-kitab para ulama demikian. Haddatsana al-A'raj. Ya, al-A'raj itu artinya si pincang. Ya, haddatsana al-A'mash. A'mash itu artinya yang ya, hampir semakna dengan A'raj, ya, pincang juga. Ya, haddatsana al-Ahwal. Ahwal itu yang matanya jereng gitu. Ya. Haddatsana itu kalau kita rujuk kitab-kitab para ulama hadis disebutkan demikian. Nah. Dan mungkin yang dimaksud perawi yang disebut bisu itu saat ketika menyampaikan hadis Rasulullah, apakah dengan menulis kepada murid-muridnya sehingga disebut si bisu? Oh iya, betul. Dia bisa jadi ya menulis. Yang waktu dia meriwayatkan hadis dia, ya, mendengar kemudian dicatatnya baik-baik. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada syubhat berkaitan dengan hadis dhaif tadi disebutkan. Di antara syubhatnya bahwasanya hadis dhaif itu boleh diamalkan tapi tidak bisa dijadikan hujjah. Apakah ini benar, Ustaz? Jazakallah khair. Sebelumnya, ya, masalah al-asam, ya, si bisu. Terkadang gelar itu tidak sesuai dengan kenyataan. Demikian para ulama mengatakan. Sebatas gelar saja, tapi orangnya nggak bisu. Ya, kenapa disebut bisu? Mungkin karena dia lebih banyak diam dan yang lainnya. Seperti halnya Khalid Al-Hadza, tukang sepatu. Padahal beliau bukan tukang sepatu. Tapi karena dia itu berteman dengan tukang sepatu, malah dia disebut Al-Hadza. Ya, dan juga beberapa perawi yang lain yang disebutkan bahwa dia diberikan gelar, ternyata ya tidak sesuai dengan kenyataan dia sendiri. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan dari pendengar kita, ada syubhat yang mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu boleh diamalkan akan tapi tidak bisa dijadikan hujjah. Apakah ini pendapat yang benar? Ikhwatul Islam, ini perkataan yang sangat salah. Kenapa demikian? Pertama, bahwa ya tidak bisa dijadikan hujjah mengharuskan tidak boleh diamalkan. Sebab ketika seseorang beramal, tentu kita akan bertanya, hujjah Anda apa? Ya.
Ketika ia membawakan dan memaparkan hadis yang dhaif, ternyata kita katakan hadisnya dhaif, dan sudah kita rajihkan dari pendapat para ulama bahwa hadis dhaif yang sahih tidak boleh diamalkan dalam masalah akidah, hukum, tidak boleh diamalkan dalam masalah fadilah amal. Kenapa demikian? Karena hadis dhaif hanya menghasilkan dugaan lemah. Ya, dan dugaan lemah itu tidak boleh diamalkan. Ya, dengan kesepakatan seluruh ulama. Ya, atas dasar itulah Imam Bukhari dan Muslim menolak hadis dhaif sama sekali. Baik masalah hukum, akidah, ya demikian pula masalah fadilah amal. Naam. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan di 0218236543. Masih dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis, kita persilahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu? Dengan Ibu Wati di Bekasi. Silahkan. Ya. Ustaz, kan ada hadis yang salat di Masjidil Haram itu pahalanya 10.000 kali lipat ya Ustaz. 100.000. 100.000 ya Ustaz. Terus kalau umpamanya kita salat di Mekah di masjid-masjid yang lain itu samakah pahalanya seperti salat di Masjidil Haram? Ada Ustaz yang mengatakan sama katanya, yang penting di Mekah gitu. Terus ini Ustaz, kalau orang berhaji itu, badal haji itu kan ada Ustadz ya, kalau yang mengerjakan anaknya itu yang sudah berhaji atau orang lain yang lebih abdul lagi Ustadz. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairumu. Silakan Ustaz. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah keutamaan 100.000 itu khusus di Masjidil Haram atau untuk di tanah haram secara mutlak. Itu di Mekah. Ya, yang saya condong kepadanya adalah pendapat bahwa itu khusus untuk Masjidil Haram saja, tidak untuk masjid-masjid yang lain yang ada di sekitar Masjidil Haram atau di Mekah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah menyebutkan dengan lafaz Masjidil Haram. Ya, tidak mengatakan di tanah haram. Ya, lafaznya semua menyebutkan dengan lafaz Al-Masjidil Haram. Sehingga ya, lafaz ini pengkhususan ya dari masjid-masjid yang ada di seluruh ya tanah Mekah. Maka dari itu ya pahala 100.000 ini khusus untuk Masjidil Haram saja, tidak untuk yang lainnya. Nah, adapun yang kedua tadi apa? Badal haji, Ustaz, apakah yang afdal untuk anaknya sendiri yang sudah haji atau yang orang lain, Ustaz? Naam, yang menghajikan adalah anaknya. Kenapa demikian? Karena ya Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia amalkan. Dan anak itu hasil usaha orang tua, maka yang menghajikan hendaknya anaknya. Ya, Allahu a'lam. Nah. Dan tentunya anaknya harus berhaji dulu, Ustaz. Sahih. Ya. Sebagaimana dalam hadis Tirmidzi tentang hadis Syubrumah, di mana ada orang ingin menghajikan Syubrumah, lalu ya Rasulullah bertanya, ahajjajta an nafsik, kamu sudah menghajikan dirimu? Kata dia belum. Kata Rasul, hujja an nafsik thumma hujja an Syubrumah. Ya, hajikan dirimu, kemudian hajikan untuk Syubrumah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali, ada Bapak Ferry di Palembang. Silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya mau nanya mengenai kunut subuh ini. Ini di sini dilakukan secara rutin setiap sholat subuh. Itu saya pernah baca hadisnya doif, lemah, sangat lemah. Itu tidak boleh dipakai karena sana ada perawi yang buruk hafalan, namanya Abu Ja'far. Nah, ini saya merasa terasing Ustaz, karena saya sendiri yang tidak melakukan itu. Apakah saya pernah baca bahwa imam itu harus makmum itu harus menurut imam. Nah, tolong penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bapak Ferry. Silakan Ustaz. Benar, yang rajih dan yang sahih bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan karena hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW terus-menerus kunut subuh sampai meninggal hadis yang dhaif. Ya, demikian pula hadis Anas yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW kunut. Ya, ternyata itu dalam satu riwayat bahwa itu hanya sebulan saja, setelah itu tidak lagi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh perbuatan Imam Bukhari dalam sahihnya. Namun para ulama yang menyatakan tidak disyariatkan terjadi perbedaan pendapat. Apakah seorang makmum ya ketika sholat di belakang imam yang kunut itu tetap disyariatkan mengangkat atau tidak?
Mayoritas ulama yang mengatakan tidak disyariatkan mengatakan tetap mengangkat. Kenapa demikian? Ya, mereka berhujjah dengan beberapa riwayat, di antaranya riwayat Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mengingkari perbuatan Utsman yang sholat secara sempurna ketika haji. Dan Ibnu Mas'ud berhujjah dengan dalil-dalil yang jelas tegas bahwa Rasulullah tidak pernah sekalipun juga beliau sholat secara sempurna, dan beliau selalu mengqashar. Namun ketika beliau sholat di belakang Utsman, beliau tetap sholat di belakangnya. Lalu orang-orang berkata, ya, kenapa engkau sholat di belakang Utsman? Bukankah engkau mengingkarinya? Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarr. Ya, berselisih itu tidak boleh, buruk, kata beliau. Maka di sini dijadikan hujah, dan ini adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah juga, dan juga yang dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, dan masyayikh yang lainnya. Sementara sebagian ulama ada yang memberikan perincian. Kalau kita kedudukannya seperti Ibnu Mas'ud, dalam artian bahwa kita orang yang dipandang oleh orang, dimana kalau kita menyelisih imam menyebabkan perselisihan yang jelas dan menyebabkan ia mudarat yang besar, maka pada waktu itu ya lebih baik mengikuti imam. Ya, tapi kalau kita ini siapalah kita, ya, ketika kita tidak melakukannya toh juga tidak akan dipandang orang, ya, maka dan tidak akan menimbulkan sama sekali ia mudarat, maka lebih baik tidak mengikuti. Itu sebagian ulama ada yang memberikan perincian seperti itu. Allahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Kita angkat kembali, ada satu pertanyaan dari pendengar kita, Ibu Nita di Tebet. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih mau bertanya mengenai keutamaan bulan Rajab ini. Hadisnya tadi bagaimana ya, karena saya masih kurang jelas. Untuk ibadah-ibadah yang dilakukan, yang Rasulullah SAW lakukan, yang sunnah seperti sholat tahajud ataupun memperbanyak zikir, puasa sunnah Senin Kamis, Nabi Daud, apakah itu menjadi lebih mulia dilakukan bila di bulan Rajab ini gitu? Nah, itu saja ya. Ya, memang puasa yang lain kan memang yang tidak disunahkan kan memang tidak ada gitu ya, doib. Tapi bagaimana dengan amalan-amalan itu? Apakah memang menjadi karena bulan ini mulia, jadi itu baik dilakukan gitu? Baik, itu saja Ibu. Insyaallah itu saja. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Tidak ragu lagi bahwa amalan-amalan yang Ibu sebutkan tadi ya, seperti sholat tahajud, ya, puasa Senin Kamis atau puasa Daud, itu adalah disunahkan di setiap bulan. Ya. Yang kita ingkari adalah mengkhususkan di bulan Rajab tanpa bulan-bulan yang lain. Maka apabila seseorang mengkhususkan di bulan Rajab tanpa di bulan yang lain, maka ini yang kita ingkari. Kenapa tidak ada dalil yang kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada hal itu yang sahih, ya. Adapun kalau kita ya seperti biasa demikian, kita selalu puasa Senin Kamis, ya, dan yang lainnya, maka tidak mengapa tanpa ada pengkhususan. Sahih bahwa ya bulan haram itulah bulan mulia, dan kaidah mengatakan bahwa ibadah apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Maka ya di bulan yang mulia seperti bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu adalah bulan-bulan yang mulia, di mana amalan di bulan seperti itu, di waktu-waktu yang mulia, insyaallah amalan tersebut dilipat gandakan. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja di 0218236543. Silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Abu Jahal dari Bekasi. Silahkan. Barakallahu fiikum Ustaz. Baik, barakallah. Ini Ana mau tanya masalah hadis tentang akikah. Apabila dalam masyarakat ada mengundang makan, terus sebelumnya diisi oleh tausiah dulu, boleh apa enggak, apa termasuknya? Baik, itu saja. Iya, baik. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Walimah akikah, saya belum mendapatkan dalil dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW melakukan walimah akikah. Yang saya ketahui beliau hanya menyembelih 2 ekor, kemudian bisa dibagi-bagikan dagingnya kepada para sahabat yang fakir miskin. Ya.
Adapun mengadakan walimah, maka saya belum menemukan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukannya. Demikian pula dari perbuatan sahabat, saya belum menemukan riwayat tentang masalah itu. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menyatakan boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Yang jelas tidak ada ritual khusus, dan jangan kita membuat sebuah ritual khusus dalam walimah tersebut, karena kalau kita sudah masuk kepada pengkhususan ritual tertentu pada waktu walimah, berarti kita telah membuat syariat baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dan ya, tentunya masalah ibadah, apalagi kalau walimah itu dianggap sebagai sebuah ibadah, maka tidak boleh kita yakini itu sebagai sebuah ibadah, karena ini butuh kepada dalil. Ya, nah. Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya berkenaan dengan matan hadis yang berbunyi, ya Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Apakah hadis ini sahih dan termaktub dalam kitab Minhajus Saniyah disebutkan di sini, Ustaz? Anta minni bimanzilati Harun min Musa. Hadis ini seingat saya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun ini bukan kekhususan Ali. Sebab Rasulullah SAW pernah berkata juga kepada suatu kaum, ya antum minni bimanzilati la. Itu bukan hadis lain ya. Ya, hadis lain itu, dan insyaallah coba kita cari dulu tentang hadis tersebut. Ya, mungkin bisa ditunggu setelah beberapa pertanyaan berikutnya. Kita akan angkat terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di antaranya pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disebutkan berkenaan dengan ruqyah menggunakan 7 helai daun bidara, Ustaz. Apakah ada hadis yang sahih berkenaan dengan perkara ini, Ustaz, dan bagaimana aplikasinya, Ustaz? Jazakallahu khair. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang keutamaan daun bidara, bahwa di antara keutamaannya bahwa daun bidara itu di antaranya juga untuk meruqyah. Dan kenapa dianjurkan demikian? Ya, karena daun bidara ini, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, mempunyai hubungan yang erat dengan daun bidara yang ada di langit ketujuh yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Ya, mungkin itu di antara rahasia kenapa daun bidara itu suka digunakan ya untuk memandikan mayat ataupun yang lainnya, dan juga untuk mengusir jin ya. Barangkali itu di antara rahasia yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ya, adanya hubungan antara daun bidara sidrah ya dengan Sidratul Muntaha, daun bidara yang ada di langit ketujuh. Wallahu a'lam. Adapun hadis antamini bimanzilati Harun dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sahih ya dalam Al-Jami' As-Shaghir, dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah bahwa ini bukan kekhususan Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah pernah menyebutkan juga perkataan ini kepada sahabat yang lainnya. Yang kedua, bahwa ya hadis ini tidak menunjukkan bahwa Nabi Ali itu sebagai nabi hanya karena mengatakan bimanzilati Harun min Musa, tapi hanya menunjukkan kepada kedekatan Ali kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadis ini tidak menunjukkan secara sharih bahwasanya Ali yang paling utama dibandingkan sahabat yang lain. Wa illa telah ada hadis-hadis yang lain yang begitu sharih jelas bahwa Abu Bakar lebih baik daripada semuanya. Ya, kata Rasulullah, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau aku mengambil sebagai kekasih dari kalian, tentu aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ya, dan ijma' para sahabat bahwasanya Abu Bakar jauh lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Nah. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Kita angkat kembali dari pesan singkat dari Nisa di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum dan hadis yang menyebutkan mentahnik bayi yang baru lahir, Ustaz? Jazakallahu khair. Hadis itu sahih ya, bahwa Rasulullah mentahnik bayi. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan juga dalam kitab Zadul Ma'ad bahwa itu termasuk sunnah dalam kitab beliau Tuhfatul Atfal ya, bahwa itu termasuk sunnah, yaitu mentahnik bayi. Nah. Baik, kita angkat kembali dari Agus di Bogor.
Ustaz, berkaitan dengan tentang hadis yang diriwayatkan Ahmad, hadis riwayat Ahmad, apakah yang dimaksud adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, betul. Kalau dikatakan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.